Tertib Administrasi Kependudukan yang akan disampaikan oleh Ibu Aktif Lutfiah S. Ikom, anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari fraksi PKS. Monggo Ibu. Cek. Oke, gas. Satu melihat. Pinter banget ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membalas di pekerjaan. Salam berbalas. Ada lagi di rumah saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ceritanya ngomong amin utang lunas. Yang sama kita hormati Bapak Bapak Agus Riono, Kepala Dukcapil baru hari ini, Bapak Ibu. Baru hari ini, kemarin hari Sabtu beliau dilantik pindah dari Dinas Perhubungan ke Dukcapil. Sebelum di Dinhub beliau itu caleg saya di Purwokerto Barat. Ya. Nah sekarang caleg Purwokerto Barat kosong di Ampu Palmar. Di Palmar itu camat 2 kecamatan begitu. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga seluruh staf jajaran dari Dukcapil. Ada Bu Sri, ada Bu Retna, ada Mas Hari, ada siapa lagi Pak Tulus ya, sekdinya Pak Tulus keluar sebentar. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu dari kelurahan sekecamatan Purwokerto Barat. Berarti orang ngantuk ya. Saya sekecamatan Purwokerto Utara. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita semua dikumpulkan di sini di mana ini ya? Table main, meja sangat gitu ya. Sangat meja. Untuk acara pokil saya, sosialisasi kebijakan administrasi pendidikan daerah digital tentang peran DPRD dalam mendorong administrasi kependudukan. Ini pokil yang kedua di tahun ini di 2025. Beberapa bulan yang lalu di Purwokerto Timur di Elas Hotel ya Pak. Kami mengundang ibu-ibu semuanya. Pokja 1 kelurahan sekecamatan Purwokerto Timur. Nah untuk Purwokerto Utara ini memang saya minta kepada pengurus PKS untuk membantu saya untuk mengundang perwakilan RT RW gitu ya, yang bisa lah gitu. Jadi ada juga bapak-bapaknya gitu ya, karena ini juga masalah yang sangat penting. Tadi Pak Mus sudah menyampaikan bahwa ini bukan pelayanan dasar tapi dasar dari semua pelayanan. Kalau boleh mengawali, saya mau cerita sebentar. Beberapa bulan yang lalu ada bapak-bapak yang WA saya minta tolong untuk dibantu ngurus kartu keluarga. Jadi ceritanya beliau itu pensiunan, kemudian anaknya itu SD kelas 6 mau ikut ujian tapi tidak bisa karena anak itu hasil dari pernikahan siri katanya. Pernikahan siri. Nah kemudian dari sekolah kan minta ini ya, minta kakak gitu kan. Di situ itu nama ibu dari anak itu istri-istrinya. Tapi nama bapaknya bukan bapak itu, orang lain gitu kan. Ketika ditanya surat nikahnya nggak ada gitu kan. Akhirnya kebijakannya harus ikut kakak ibunya terpisah gitu ya, terpisah. Kalau anak
lahir di luar pernikahan yang resmi itu kan nasabnya itu ibunya begitu ya. Oh, alam cerita awalnya seperti apa saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu juga. Benar. Intinya ada rasa seperti itu, kemudian alhamdulillah dibantu saya komunikasinya di Dukcapil akhirnya bisa begitu. Artinya banyak sekali problem-problem di masyarakat. Kemudian beberapa lama kemudian ada juga mantan TKW gitu ya. Tiba-tiba pulang bawa anak. Saya juga tidak tahu kenapa bisa pulang bawa anak gitu kan. Maksudnya naik pesawatnya di mana gitu. Saya nggak ngerti gitu ya kenapa bisa. Sama anaknya TK mau masuk SD sama lagi butuh identitas kan bapaknya nggak jelas. Bapaknya siapa nggak jelas gitu kan akhirnya dibantu juga oleh kami bukan kemudian selesai iya begitu. Artinya banyak sekali problem-problem kependudukan itu banyak sekali gitu ya. Ada lagi kalau di Banyumas itu punya nama kecil ketika sudah menikah ya ada nama pemberian yang baru begitu kan. Itu otomatis harus berubah semuanya. Kemudian salah ketik, salah huruf gitu kan. Atau kemudian macam-macam gitu ya. Persoalannya kemudian betul kalau sudah ada masalah, kalau sudah butuh baru kemudian terus gitu, tidak dari awal dicek begitu gitu. Ada yang beda antara nama di surat nikahnya, ada yang beda dengan ijazahnya, macam-macam persoalan seperti itu. Termasuk tadi Kadis juga sumpah menyinggung angka perceraian kita Banyumas itu ranking 3 se-Jawa Tengah setelah Cilacap dan Brebes. Ada di angka 4.500 bahkan pernah 4.900-an. Rata setiap hari ada 13 sampai 14 orang yang bercerai setiap hari rata-rata. Artinya 2 jam sekali ada yang bercerai. Gitu ya. Ini juga persoalan lagi gitu kan. Kadang apa namanya istri yang menggugat, kemudian juga istri yang menggugat cerai. Gitu ya. Itu tadi surat-surat cerainya kadang digantung, kadang kemudian tidak ada, macam-macam gitu ya. Itu berdampak tadi ketika punya anak tadi berdampak kepada administrasi kependudukan. Nah, hari ini memang kita akan mencoba untuk melakukan sosialisasi itu karena kami sangat paham dinas itu anggarannya terbatas gitu nih. Jadi program-program seperti itu tuh sangat jarang gitu nih. Bisa dicek gitu ya, yang nitip anggaran untuk sosialisasi itu hanya kami dari PKS. Saya di Dapil 1, di Dapil 3 itu ada Pak Dedi, di Dapil yang lain juga begitu, masing-masing hanya PKS yang menitipkan anggaran untuk sosialisasi seperti ini. Jadi Bapak itu artinya adalah orang-orang terpilih gitu ya, yang bisa kemudian terpilih untuk bisa mengikuti karena itu untuk kepentingan panjenengan semua gitu ya. Lanjut kami di DPRD itu secara undang-undang kami itu sebenarnya tidak tepat kalau disebut legislatif karena legislatif itu hanya satu, DPR RI. Rejimnya kalau DPRD itu adalah rejimnya ada di eksekutif gitu ya. Ini dasarnya ada Undang-Undang 23 dan 14 tentang pemerintahan daerah pasal 1/2 bahwa pemerintah seluas-luasnya dalam sistem dan NKRI gitu ya. Itu biasanya seperti itu, tapi memang kewenangannya berbeda. Jadi kalau Pak Bupati memang punya kewenangan yang lebih untuk mengeksekusi gitu ya program-programnya. Kami fungsinya 3 nih, lanjut ya. Di sini siapa yang baru pertama kali ketemu saya? Ada? Ada? Ya. Baru pertama kali ketemu saya, Bu? Secara langsung. Sebelumnya belum pernah lihat di Baliho. Ini nggak pernah lihat, Bu? Ada siapa, Bu? Belum ya? Saya juga belum pernah masuk Indonesia. KDI. Baik, ternyata Ibu, Bapak, jadi dewan itu hanya 2. Ada enaknya, ada juga enak bangetnya. Kenapa enak banget? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak kenapa enak banget?
Gaji dia berapa? 100 juta. 6 juta setino. 3 juta sehari. Itu DPR ibu, bapak gitu ya. Dan kalau sebenarnya gaji DPR itu nggak naik bapak ibu. Gaji pokoknya itu di bawah UMR Jakarta loh, hanya 4 juta sekian. Tunjangan istri itu 168.000 kalau nggak salah, tunjangan anak juga begitu, tunjangan beras juga berapa puluh ribu gitu kan. Yang terlihat besar itu tunjangan rumahan 50 juta. Kenapa? Karena mereka sekarang nggak dapat rumah dinas. Ibu bayangin anggota DPR RI dari Papua sidang di Jakarta, nginepnya di mana? Di hotel. Hotel semalam berapa? Iya kan, standarnya DPR RI kan bintang 5 gitu kan. Iya, 2,5, 3 juta gitu kan. Itu semalam. Buat apa itu, buat apa? Kalau pakai kredit tunjangan perumahan artinya cukup apa enggak? Biasanya punya rumah di sana. Belum lagi Bu, apalagi yang DPR di kabupaten ya Bu, jauh banget karena DPR itu banyak sama Wasumur lah, antara langit dan sumur gitu ya, saking jauhnya gitu kan. Tapi yang ketemu konstituen setiap hari adalah kami, yang kondangan kami. 17-an proposal ya Allah Bu, udah nggak usah nanya lah. Gitu ya. Proposal 17-an, nanti ada Muludan, nanti ada Rajaban, nanti ada Suram, nanti ada tahun baruan, nanti ada apa lagi gitu kan. Setiap momen kita diundang lah, pokoknya diundang kan tidak hanya diundang doang gitu kan, harus bawa sesuatu begitu kan. Kalau nanti Itu aja sudah berapa gitu kan. Belum lagi kami punya kewajiban kan pakai masing-masing begitu ya. Kalau kami di PKS 20% iurannya untuk kegiatan karena kami juga butuh untuk kegiatan operasional dari mana ya dari kami begitu kan. Maka sebenarnya relatif ya Bu, dilihat besar kecil itu relatif tergantung siapa dari perspektif mana melihatnya, dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan, tanggung jawabnya sebenarnya ya begitulah gitu ya. Jadi tergantung dari sisi mana. Jadi kadang kita masyarakat kita tuh latah gitu ya. Ketika ada yang ngompori gitu, oh iya gitu kan, ya Pak Yani juga gini gitu kan, dulu di party dan lain sebagainya begitu kan, langsung lah kemudian viral begitu tanpa tahu gitu ya sebenarnya seperti apa. Jadi kalau saya bilang rakyat pada protes gaji DPR tadi 100, ya benar harusnya protes sih memang, karena yang aslinya lebih dari itu Bapak Ibu. Yang aslinya lebih dari itu yang ada di struktur gaji mungkin ya. Yang lain kan ada tunjangan apa gitu kan, seperti itu. Jadi tugas kami di DPRD itu hanya 3, yaitu fungsi legislasi, membuat peraturan daerah, dan saya di periode kedua ini sebagai wakil ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya kita bersama Bupati membuat peraturan-peraturan, mengkaji, mengevaluasi peraturan-peraturan yang mungkin sudah tidak relevan, kemudian membuat peraturan-peraturan baru yang mungkin dibutuhkan, begitu kan. Itu, tapi tetap ada aturan mainnya bahwa peraturan-peraturan yang kami buat, produk-produk hukum yang di daerah itu ada batasannya, tidak boleh menyalahi aturan di atasnya, begitu nih. Jadi pernah kejadian saya itu waktu awal-awal DPRD itu masuk dalam pansus hutan kota, gitu ya. Ternyata sudah dibahas dan sebagainya, tindak dan sebagainya, ideal dan sebagainya, ternyata nggak bisa. Karena kewenangan itu kewenangannya provinsi gitu kan. Jadi kita nggak punya kewenangannya batal. Padahal sudah menghabiskan anggaran lumayan gitu ya. Pernah juga kami membahas penyelenggaraan zakat gitu ya. Penyelenggaraan zakat gitu ya. Kami itu pengen punya alokasi zakat itu ini gitu ya. Tapi lagi-lagi tidak bisa. Karena itu bukan kewenangan kami gitu ya. Terus ada lagi RTRW yang sesungguhnya bukan rencana tata ruang wilayah ya. Rencana tata ruang wilayah itu juga bermasalah, tapi yang RTRW itu 2020 ya, kami mengusulkan ada perda
agar para ketua RT, ketua RW itu dapat insentif, begitu maksud kami itu. Lagi-lagi itu mental gitu ya, nggak perlu raperda, nggak perlu perda, cukup perbuk gitu ya. Maka kemudian ketika kami di pilkada kemarin mendukung Pak Sadewo, yang PKS sebagai mitra koalisi utama, itu dimunculkan. Artinya ada dalam janji kampanyenya Bupati gitu ya, akan memberikan insentif untuk RT RW dan insya Allah nanti 2026 akan dianggarkan untuk itu. Walaupun tidak besar, tetapi ada pengaruh atau wujud perhatian dari pemerintah. Kok terjadi keributan di belakang, ada apa? Kenapa? Belum 2026. Saya bilang 2026. Sekarang kan pakai ini ya, BPJS Ketenagakerjaan sudah ya. Khusus ketua RT belum. Oh sudah mulai didata ya. BPJS Ketenagakerjaan untuk para ketua RT. Nah kemudian tugas yang kedua adalah budgeting, menyusun anggaran gitu ya. Nah kami setiap tahun merencanakan anggaran untuk tahun berikutnya, termasuk untuk kegiatan seperti ini sudah kami rancang, kami usulkan setahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi hari ini dilakukan, saya itu usulnya itu Maret 2024 saya entry dalam SPD. Jadi ini bukan kegiatan yang tiba-tiba ya. Jadi kalau punya aspirasi, prosesnya minimal 1 tahun, itu paling cepat. Itu pun kalau anggarannya mencukupi. Kalau enggak ya nanti lagi gitu lah. Nah harapannya tidak ada lagi kemudian saya sudah usul bolak-balik kok belum juga ya. Ya nggak bisa usulnya kapan, bulan kemarin ya nggak bisa gitu kan. Antri, sabar gitu kan. Kalau tadi Pak Camat mengatakan Purwokerto Utara dong, ya sudah lah, otomatis sudah gitu kan. Karena ini wilayah dari saya memang untuk pokok aspirasi itu saya bikin rata. Saya bikin maksudnya merata di seluruh kecamatan, walaupun tidak besar, kecil-kecil seperti ini. Kalau infrastrukturnya saya tidak banyak, memang lebih banyak ke pemberdayaan. Bisa dicek lah ya di masing-masing kelurahan mana-mana yang sudah pernah mendapatkan pokir saya, bisa ditanya lah ya ke teman-teman masing-masing kelurahan. Insya Allah semuanya pernah dapat begitu. Kemudian fungsi kontrol pengawasan. Nah, hari ini adalah sekaligus pelaksanaan fungsi budgeting sekaligus kontrol. Saya juga sekalian mengawasi anggaran yang sudah saya titipkan di Dukcapil benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan apa tidak begitu. Maka biar gak ribet, memang tempatnya di rumah makan gitu ya, biar ibu-ibu bapak-bapak juga nyaman begitu kan. Seperti kuota anggarannya berapa dan sebagainya itu masuk ke tugasnya. Hanya itu tugasnya. Gampang atau gampang? Gampang banget. Saya itu udah gini Bapak Ibu. Kalau sudah di dalam ya semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa dipelajari. Jadi kalau Pak Camat sempat nyinggung-nyinggung masalah kuliah ya, tujuan saya salah satunya kuliah lagi itu apa? Ya suami saya tidurnya sama mahasiswi. Sepakat Mas Ari? Begitu ya. Nah ini untuk visi misi Pak Bupati mewujudkan Banyumas pas, produktif, adil, sejahtera. PKS banget ya, insya Allah. Karena ada adil sejahtera di situ, karena kan juga ikut bersama-sama mendampingi beliau. Itu hanya sekedar informasi pengetahuan saja. Kemudian lanjut. Nah dari visi misi itu ada 13 program yang disebut Trilas. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa disebut Trilas program? 13. Kenapa? Trilas Tiono. Kenapa? Karena beliau anak bungsu dari 13 bersaudara. Gitu ya. Bapak takut lah ya gitu kan. Jadi programnya itu ada pasti sekolah
15.000 anak di Banyumas yang tidak sekolah, insentif guru ngaji, operasional pesantren, organisasi keagamaan, RTRW. Nah ini programnya. Jadi nanti kami karena masuk dalam koalisi, maka kalau tidak dilakukan kami akan bantu nagih gitu ya ke beliau. Kemudian memajukan seni budaya, prestasi dan olahraga, mengembangkan sentra pengusaha dan petani muda di setiap kecamatan, karena memang PR kita ke depan itu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ya, sementara lahan-lahan itu makin banyak, lahan pertanian itu makin banyak berubah fungsi menjadi perumahan, pemukiman gitu ya. Padahal lahannya tidak bertambah, penduduknya bertambah, maka harusnya sudah mulai dipikirkan ke depan hunian itu, karena setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal gitu ya, maka sudah harus mulai di mindsetnya itu punya rumah itu tidak harus ke samping, tapi ke atas gitu ya. Ini akan jadi beban nih kalau kemudian semua orang pengen punya rumah, ya semuanya pasti pengen punya rumah yang halamannya luas gitu ya Bu, sapayon begitu ya, kamarnya kayak gitu kan. Itu dulu, kalau sekarang nggak mungkin. Ke depan apalagi gitu ya, maka sudah harus memulai bahwa gimana caranya agar tetap lahan-lahan pertanian itu masih ada. Kemudian kan kita semua butuh makan gitu kan. Kemudian hunian itu ke atas, mungkin apa pemain, mungkin rumah susun atau apa, itu sudah harus mulai. Tapi ya tetap yang manusiawi ya, tidak yang 18 meter persegi gitu ya. Yang itu benar-benar nggak manusiawi gitu. Menteri banyak program aneh-aneh orang mikir gitu. Ya minimum 40 lah ya, 40 meter persegi. Kemudian pengembangan desa wisata, percepatan pengentasan kemiskinan, angka kemiskinan masih tinggi, ada di berapa ya Pak? Kemiskinan 11,95% gitu ya. Kemudian revitalisasi pasar tradisional dengan Muskemas, swasembada pangan lokal gitu ya, percepatan pembangunan, kawasan industri, jalan berkualitas, air bersih, dan sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, dan transparan dan solutif. Jadi kalau acara hari ini bisa masuk di program yang ke-13 ya, sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan, dan solutif. Jadi tadi ada sebagian yang sudah daftar IKD gitu ya, itu memang harapannya untuk memudahkan, walaupun masih ada pertanyaan mungkin nih Pak Gadis gitu ya, kenapa masyarakat itu enggan daftar IKD? Ada kekhawatiran data-data digital itu tidak aman, disalahgunakan, ya nggak Bu? Tiba-tiba nama kita dipakai untuk pinjol gitu kan, untuk siapa gitu kan, seperti itu. Atau tiba-tiba rekening kita raib gitu ya, goib gitu ya, hilang begitu. Saldo rekening kita tiba-tiba hilang. Nah ini data penduduk statistik 2024 ya. Jadi jumlah penduduk Banyumas itu 2024 1,847 juta. Dan paling luas itu Kecamatan Cilongo. Paling kecil Kecamatan Purwokerto Barat. Hanya 7,4 km persegi. Penduduknya berapa ya Pak Camat? Purwokerto Barat masih ingat. Paling kecil lah, pokoknya paling padat itu Purwokerto Barat. Nah terus ketika kami sedang membahas raperda RTR dan rencana tata ruang wilayah, itu tidak sama datanya dari pusat. Dari pusat itu diklaim bahwa luas kita itu bukan 1,327 km persegi, tapi 1,291. Artinya ada penambahan 7.000 hektar. Senang apa? Senang. Dapat tambahan luas kita loh, Banyumas itu pertama 7.000 hektar. 7.000 hektar itu sekitar 70 km persegi, hampir 10 kali lipatnya Purwokerto Barat. Tiba-tiba datanya nggak sama. Nah itu dia dari mana? Ketika kami disuruh mengesahkan raperda, ya kami nggak mau dong. Kan harus jelas asal usulnya. Jangan sampai kemudian jadi
dipanggil gitu kan, dari mana? Kami nggak mau mengesahkan. Apa dampaknya? RAPBD belum bisa disahkan. Kami tetap kekeh, kami tidak mau mengesahkan raperda itu. Kami nunggu ada surat resmi dari Kementerian APBN yang menyatakan bahwa luas Banyumas itu ini. Jadi karena ada SK dari kementerian baru kami, oh luas Banyumas sekarang segini karena dasarnya apa, dari kementerian. Biar kalau ada apa-apa ya biar kementerian yang ngurus, begitu kan. Ini kan berdampak juga kepada kebijakan-kebijakan yang lain yang tidak bisa segera dilakukan, begitu. Nah inilah carut marut, memang ada carut marut dalam hal tadi antar departemen gitu kan, antar kementerian gitu kan, kemudian tidak sinkron data apa namanya yang mendapatkan bansos itu kan juga kemarin itu yang tahun kemarin itu 60% lebih, 65% lebih masyarakat Banyumas itu dapat masuk dalam DTKS. Apa iya gitu kan? Apa iya? Kan zaman COVID dulu itu kan semuanya dimasuk-masukin gitu kan, biar dapat bantuan gitu kan. Setelah selesai COVID kemudian yang pernah dapat bantuan merasa berhak terus, padahal setelah diseleksi ternyata tidak begitu kan, ternyata tidak gitu kan. Yang dapat apa namanya KIS gitu kan, yang dapat KIP dan sebagainya, dapat TKH dan sebagainya, itu datanya nggak pernah cocok gitu ya, antara daerah, antara provinsi, antara pusat, dinas sosial, kementerian sosial itu nggak ada yang sinkron. Makanya kemarin ada kasus dulu menterinya masuk kan, Julia siapa? Itu Barat siapa? Itulah itu gara-gara itu gitu kan. Nah ini kalau tahun 2025 jumlah penduduknya 1,86 juta jiwa, usia produktifnya ada 63,74, jadi banyak anak-anak mudanya komposisinya. Kemudian jumlah kepala keluarganya ada 629 ribu. Jumlah kepala keluarga laki-laki ada 515, jumlah kepala keluarga perempuan ini 114. Ini yang perempuan single parent, bisa juga harusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Itu ada hampir seperempat lebih dari kepala keluarga itu adalah perempuan, gitu ya. Kemudian lanjut, ini yang menarik ini jumlah PNS. Jumlah PNS itu 3.886 orang. Bukan, 386 itu laki-laki, 6.214-nya PNS-nya perempuan. Hampir separuh. Ya kan? Terutama guru. Guru TK ada yang laki-laki? Ada berapa? 1, 2 itu kan paling gitu. Padahal anak-anak itu butuh sosok laki-laki ketika menceritakan pahlawan itu ya harus butuh sosok laki-laki. Kalau di Jepang itu guru TK itu profesor gitu kan. Kalau di kita guru TK-nya udahlah siapa yang mau sukarela orang dibayar gitu kan, dibayar butuh sabun bela matanya gitu nih, itu yang bahas sih butuh sabun bela cukup gitu kan. Terus kemudian negara menteri keuangannya bilang guru jadi beban, ya Allah. Kemudian MBG-nya itu 44% dari alokasi anggaran pendidikan, 44% itu MBG. Berapa triliun kemarin ya? Berapa? Ratusan triliun untuk yang itu. Faktanya kalau di kota hanya 30% yang dimakan oleh anak-anak. Ya, hanya 30% dimakan, yang lainnya itu yang ubah aja. Ada yang dikasih satpamnya, ada yang kemudian dibawa pulang lupakan
maka di situlah peran DPR untuk bisa mengkritisi atau menempatkan sesuatu itu ya sesuai kembali kepada tujuan asasinya, begitu ya. Nah sekarang kalau saya tanya, problem di sekitar kita apa sih Bapak Ibu? Merasa baik-baik saja atau ada problem? Ada nggak? Apa misalnya? Masih ada anak sekolah. Anak putus sekolah, apalagi orang miskin, apalagi pengangguran, apalagi kejahatan, perceraian, KDRT. Kalau KDRT biasanya masalah ekonomi, karena masalah ekonomi. Banyak yang belum mempunyai KTP. Banyak belum punya KTP. Kalau perselingkuhan kebanyakan nilainya perempuan, Bu. Laki-laki sama siapa selingkuhnya? Jangan salah ya, ada laki-laki selingkuhnya sama laki-laki juga. Ada loh, tapi trennya makin meningkat, gitu ya. Jadi ini saya pernah ketemu dengan komunitas ODA. ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Ada banyak Bu anggotanya, ada ratusan gitu kan. Alhamdulillah minta ketemu sama saya ngobrol-ngobrol. Apa mereka minta dibantu? Kan mereka punya penyakit nih yang akibat gaya hidupnya yang begitulah gitu ya. Ada yang melambai, ada yang apa gitu, macam-macam lah gitu kan, macam-macam gitu. Itu ada yang manajer hotel, ada yang apa gitu, pokoknya. Nah ada juga yang orang-orang yang sudah mantan itu PSK dan sebagainya, sakit, ketika sudah tua sakit, mereka mau berobat itu kesulitan karena nggak punya identitas kependudukan. Padahal mereka tidak semuanya orang asli Banyumas, karena kok saya mau bantunya gimana? Identitas kependudukan kan tetap butuh riwayatnya gitu ya, panjang. Nah itu salah satu persoalan juga gitu ya. Padahal mereka butuh dibantu untuk pengobatan. Tapi rumah sakit ketika menolak ya nggak salah juga, harus dipertanggungjawabkan. Anggaran yang dikeluarkan dari rumah sakit untuk pengobatan kan dipertanggungjawabkan untuk siapa, kan begitu kan? Kalau rumah sakit daerah ya untuk warga Banyumas, ya otomatis ditanya dong identitas kependudukannya. Nah untuk mengurus itu mereka kesulitan karena sudah nggak jelas ya. Biasanya orang-orang yang bermasalah seperti itu kan kemana gitu kan. Itu salah satu persoalan kependudukan ya. Jadi tantangan kenapa saya sebutkan tantangan ketahanan keluarga, karena sampai hari ini saya adalah ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga Banyumas sejak 2015 sampai hari ini. Nanti beberapa hari lagi bulan depan dimisioner karena sudah habis. Ini masalah-masalah di kita gitu ya. Tadi tingkat perceraian meningkat setiap tahun. Angka dispensasi kawin, anak-anak yang belum memenuhi syarat usia untuk bisa menikah tapi mengajukan dispensasi kawin itu makin tahun makin bertambah. 2024 kemarin 426. Artinya setiap hari 2 hari sekali itu 3 hari sekali ada 2 anak yang mengajukan dispensasi kawin, rata-rata karena tek-tek juluntek lah. Kemudian ketimpangan ekonomi antar desa, minimnya literasi digital keluarga, ya Allah. Sekarang ada info apa gitu kan, udah tanpa mikir langsung diviralkan, jebolnya salah. Itu kan sudah jadi fitnah yang luar biasa, gitu kan. Itu jadi dosa jariah. Hati-hati nih, terutama ibu-ibu ya. Kalau mau keser-keser betul-betul, apalagi sekarang zaman AI, apapun bisa dibuat. Seolah-olah orang tua kita yang sudah meninggal pun bisa seolah sedang ngobrol sama kita, pelukan sama kita, kan bisa kan? Seperti itu, sampai seperti itu, kayak dajjal ya Pak. Maka hati-hati gitu kan. Termati, oh ini kayaknya AI deh, gitu. Kayaknya enggak deh. Dan kita dengar apa emosi gitu kan, langsung kemudian saya tanpa tahu bahwa itu adalah tadi pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pergeseran gaya
kita saat ini. Anak-anak kita di sebelah kita, karena kita tidak tahu mereka sedang apa, karena kita juga sedang sendiri. Mereka memakai apa? Negara-negara besar, trennya itu sekarang kembali melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun itu punya gadget. Sementara di sini anak TK pun, bukan anak TK ya, 2 tahun gitu kan, sudah biar berenang orang-orangnya gitu kan. Starting kita masih tinggi gitu ya. Itu juga tidak sepenuhnya karena kurang makan, tapi karena gaya hidup dan pola asuh. Bapak ibunya bekerja sama suami biar menang ya dikasih apa lah ya mereka suka. Lanjut. Nah ini datanya ada KDRT meninggalkan salah satu pihak ekonomi atau bagus. Lanjut. Nah ini yang menarik. Angka kemiskinan kita 11,95%. Tetapi kalau kita lihat pola konsumsi masyarakat Banyumas secara umum termasuk yang miskin, padi-padian itu nomor 4, 6,6%. Kemudian daging, telur, susu itu 2,57%. Di bawah padi-padian itu rokok 6,15%. Ini saya sedang tidak berbicara tentang hal-hal secara makro banyak rokok, tapi ini fakta, ini data pola konsumsi masyarakat Banyumas. Lebih memilih beli daripada beli telur. Kalau beras masih di atasnya, beras masih di atas rokok, daripada beli telur, daripada beli ayam, daripada beli daging. Ini kan PR. Kalau masih seperti ini, kiamat kurang 2 hari pun stuntingnya nggak akan pernah selesai, Bapak Ibu. Ada MBG pun nggak akan pernah selesai. Kalau masih tidak ada kesadaran gitu ya. Dan sekarang rokok itu tidak hanya bapak-bapak, ibu. Dan sekarang rokok itu baunya buah-buahan, wangi. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada narkoba sebenarnya. Singapura itu sudah dilarang ya, karena itu lebih berbahaya daripada narkoba. Begitu. Bagaimana mungkin orang dengan sengaja memasukkan racun? Jadi kalau ada yang tersindir ya saya mohon maaf, alhamdulillah kalau tersindir ya. Mari kita berpikir, mari kita merenung. Masa depan anak kita bagaimana? Lanjut. Ini apa ini? Jumlah anak korban kekerasan Banyumas se-Jawa Tengah ya. Banyumas itu nomor 1 kekerasan. Kasusnya itu ngeri-ngeri kalau kita jalan ke main ke UPTD PA, Perlindungan Perempuan dan Anak itu ngeri-ngeri datanya itu. Ada yang sama ayah kandungnya, ada yang sama kakek kandungnya, ada yang sama teman-teman sama-sama TK, ada yang anak SD sama anak TK, ada yang orang tukang jualan cilok sama pelanggannya, macam-macam. Kasusnya itu ngeri-ngeri banget gitu ya. Terus kita mau diam aja, kita harus berbuat sesuatu. Lanjut. Nah, bagaimana cara administrasi pendidikan? Ini Bapak Ibu masih enggak ya? Masih. Biar lebih semangat, kalau saya bilang merah tepuk 1 kali ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang kuning tepuk. Kalau saya bilang hijau, oke. Merah, kuning, hijau, kuning. Sekarang tambah 2 lagi. Kalau saya bilang oranye, tepuknya jangan berhenti. Sampai saya bilang putih baru berhenti sambil teriak gue gitu ya. Oke, merah, kuning, hijau, oranye, putih. Udah ya? Udah nggak ya? Udah. Maaf kalau nggak udah. Oh netral. Nanti berapa tahun lagi Pak? 1 tahun
ulang lagi ya. Bebas. Oke, administrasi kependudukan adalah sistem pengelolaan data. Oke. Dan dokumen penduduk yang akurat dan tertib. Di dalamnya mencakup pencatatan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan. Ya, kita mau merencanakan pembangunan itu butuh data kependudukan. Tadi angka stunting sekian persen, 19% itu dari berapa? Di mana? Gitu kan? Itu kan untuk agar tepat sasaran tadi, gitu kan? Yang masih di bawah garis kemiskinan, kalau miskin standar Banyumas itu kalau pendapatannya satu orang itu tidak mampu mencukupi kebutuhan 2.100 kalori per hari. Dihitung gitu ya, segala berapa kalori, sayurnya berapa kalori, mendoannya berapa kalori gitu kan. Ruwet nggak? Biar gampang, rata-rata ya. Pendapatan per bulan di bawah 500.000 itu masuk kategori miskin. Ya. Jadi kalau ada satu rumah 4 orang, kok pendapatannya total hanya 1.500.000, berarti itu keluarga miskin, gitu ya. Tapi Purbalingga beda lagi, Purbalingga lebih rendah, hanya 400 sekian, gitu kan. Jadi kalau ada orang Purbalingga pindah ke Banyumas, tadinya nggak miskin jadi miskin. Orang Banyumas yang tadinya miskin pindah ke Purbalingga jadi miskin. Kira-kira begitu ya. Nah itu butuh data siapa yang perlu dibantu. Sekarang data itu sekarang di verifikasi ulang gitu kan. Kalau di dalam situ ada anak kita yang sudah kerja, karya otomatis dihapus. Walaupun dia sudah di PHK misalnya, tapi kalau di kakaknya masih tertulis pekerja, sarjana gitu kan, otomatis dihapus Bapak Ibu. Makanya ini karena saya kemarin dapat bantuan kok sekarang enggak gitu kan, di situ ternyata begitu. Tapi ada juga teman saya anggota DPR RI Jakarta itu terdaftar KIS. Tapi sih salah siapa? Kan dia nggak mungkin mengajukan KIS, kan nggak mungkin. Salah siapa? Tujuannya apa ya? Kalau ada tertib administrasi semua kapal dan mereka itu terdaftar dengan jelas data gitu komplit gitu kan. Untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk prioritas poin gitu ya. Jadi kalau ada orang miskin, kami ini sedang minta nih kepada pemerintah daerah. Kalau ada orang miskin sakit, orang sakitnya prosedur gitu kan, keburu mati gitu kan. Kami sudah menganggarkan UHC, Universal Health Coverage gitu ya, sekian 10 miliar. Tahun depan kita anggarkan 100 miliar. Yang penting warga Banyumas sakit, kemudian mau di kelas standar. Kalau dulu kelas 3, kelas standar gitu ya. Yang penting menunjukkan KTP, tidak harus fisik ya, nomornya otomatis bisa dilayani. Kami berharapnya begitu. Tapi sekarang kan prosedurnya harus KTP, KK, SKPN, surat medis gitu kan. Ruwet banget. Tadi keburu meninggal kayak gitu. Nah kami pengen itu semuanya dimudahkan. Dengan adanya tadi data digital itu otomatis ketik NIK-nya saja itu sudah muncul begitu loh. Seperti punya, nah ini sedang kami perjuangkan. Okay. Dan meningkatkan efisiensi. Jadi kalau orang tadi dari Tambak, dari mana Buminar itu orang datang ke berbondong-bondong untuk hanya mengurus perubahan nama yang hanya satu huruf gitu kan, untuk mengurus ini itu tidak harus gitu. Jadi untuk kemudahan masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas data kependudukan. Kemudian DPRD sebagai laporan memiliki peran strategis dalam mendorong tertib administrasi kependudukan. Merah, kuning, oranye, putih. Lanjut. Ini sudah ya tadi ya, hanya tinggal dikaitkan dengan tugas kewenangan kami. Kemudian lanjut. Kita
punya peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas. Kemudian Perda nomor 18 2015 tentang perubahan atas Perda Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2018 tentang pelayanan administrasi kependudukan dan secara online di Kabupaten Banyumas. Jadi kita punya aplikasi namanya Gratis KB. Syaratnya tadi harus punya IKD. Kalau nggak punya IKD, belum tadi nggak bisa mengakses Gratis KB gitu ya. Lanjut. Ini mungkin dibaca sedikit aja. Jadi beberapa poin ya yang diperdalam tadi. Pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, perubahan biodata dan mutasi penduduk. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Coba dicek. Kakaknya panjenengan nggak pernah dirubah. Padahal anaknya itu sudah lulus kuliah, tapi di situ masih SD sederajat gitu kan. Nah itu baru nanti kalau pas lulus kuliah gitu kan, mau ini asalnya gitu baru lah gitu kan. Nanti AT-nya dikejar-kejar gitu kan. Padahal nggak perlu ke AT juga sekarang ya. Kalau punya aplikasi gratis kamu bisa, ya tinggal dilampirkan aja ijazah, diupload foto ijazahnya gitu kan, seperti itu. Atau kemudian banyak lah. Yang kemarin itu ada kasus bapak ibunya tinggal di Purwokerto Selatan, mbahnya itu di Purwokerto Timur, anaknya itu 2 tahun yang lalu dimasukkan kakak mbahnya. Tujuannya biar bisa masuk SMA 1. Iya. Jebulnya ada aturan baru, kalau pindah kakak harus keluarga sama kepala keluarganya harus ikut pindah begitu kan. Jadi sana lagi. Taktik boom itu. Iya. Kemudian pencatatan sipil, pencatatan kelahiran, dokumen administrasi kependudukan itu apa aja sih Bu? Dokumen administrasi kependudukan itu apa? Dokumen kependudukan itu apa aja? Nikah. Aktenya akte apa? Kelahiran. Kematian. Ada juga nih orang sudah meninggal tidak segera diurus akte kematiannya, pensiunan, dapat pensiun terus gitu kan. Akhirnya setelah retak suruh membalikan sekian puluh juta, itu baru ada kan juta kayak gitu. Ya Pak. Ada. Sudah diurus akte kematiannya. Lah iya itu dia. Termasuk pensiunnya masih dibayar, BPJS masih dibayar gitu kan. Harusnya bisa bayar hidup gitu kan. Itu gara-gara males atau tidak tahu, atau kemudian merasa kayak ribet lah urusannya gitu kan. Padahal enggak sebenarnya. Kita tuh punya gadget itu jadi manfaatkan lah untuk cari informasi. Apa sih syaratnya dapat KIS, apa sih syaratnya dapat KIP, kuliah, KIP, SMP, semuanya ada di situ gitu kan. Tinggal di jangan cuma tiktokan doang gitu ya. Boleh tiktokan, apalagi jualan gitu kan. Boleh silakan saja gitu ya. Nah, penerbitan dokumen kependudukan, KK, KTP, kelahiran, KTP dan lain-lain. Pelayanan online gitu ya. Kita sudah dimudahkan. Lanjut saja. Nah ini manfaatnya kalau kita tertib administrasi kependudukan lebih efisien, tidak banyak biaya. Kalau dari Lumbir ke Purwokerto sudah berapa transportnya, belum nanti ngantri di sana, belum nanti makannya, belum nanti apa lagi begitu dia jajannya lebih mahal, gitu kan. Maka kita manfaatkan asal kita tertib administrasi kependudukan, sadar tentang administrasi kependudukan, maka akan lebih efisien. Menyederhanakan prosedur, kemudian hak-hak kita juga bisa terlayani, kemudian optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Jadi nanti Bapeda itu punya data. Oh, warga Banyumas ini yang profesinya petani berapa persen, gitu kan? Ketahuan dari situ, dari data kependudukan. Kemudian meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Ini tujuannya. Lanjut manfaatnya. Ini lanjut. Nah ini contoh kegiatan yang pernah kami lakukan dengan Dinas
Capil, kami mendapatkan aspirasi atau keluhan aduan dari masyarakat, kemudian kami komunikasikan, kemudian dibantu, alhamdulillah Ibu Capil sangat membantu dan bisa gitu ya. Ada yang tadi orangnya dari kabupaten mana, dari luar negeri dan sebagainya, itu semuanya bisa dicarikan solusinya. Yang penting mau apa enggak gitu kan, seperti itu. Lanjut. Ini tantangannya adalah karena masyarakatnya kurang sadar, maka butuh kegiatan sosialisasi seperti ini. Kemudian ke dalam teknis dari infrastruktur administrasi, alat-alat rekam itu sudah banyak yang rusak ya. Kecamatan-kecamatan itu sudah usianya, yang namanya alat ya Bu, dipakai terus ya pasti rusak. Sementara anggaran untuk peremajaannya tidak ada gitu ya. Artinya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Kemudian koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan. Jangankan tingkat daerah, tingkat pusat pun data Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan itu beda-beda gitu, tidak sama gitu. Dan anggaran yang terbatas, ini masalah klasik ya. Lanjut. Nah, solusinya adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk administrasi kependudukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sekarang semuanya serba menggunakan teknologi digital, insyaallah bisa. Kemudian meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Lanjut. Nah, sekarang kita main dulu ya, Bapak Ibu. Kalau saya bilang cek, Bapak Ibu tepuk tangan. Sekali. Kalau saya bilang cek, berarti tepuk tangannya. Kalau saya bilang boom, kakinya dihentakkan. Ya. Coba. Cek, boom. Cek, boom. Cek, boom, boom, cek. Boom, boom, cek, boom. Cek, boom, boom, cek, boom, boom, cek, boom, boom, cek. Biar tak kantuk ya. Oke, lanjut. Ini gambar apa? Ibu gendong bayi. Enggak, apa Bu? Muka. Laki-laki apa perempuan? Sudah tua apa masih muda? Perempuan muda. Orang satu kanan Bu. Ya Allah. Siapa yang ini gambar laki-laki? Siapa yang menggambar ibu gendong bayi? Oh ya. Lanjut. Ini yang dangdut ya Bu. Ya nggak apa-apa. Yang tadi itu tadi kalau. Yang ini dulu. Ini ada dua orang yang berantem. Yang satu bilang benar, yang satu bilang yang benar yang mana? Sekarang bayangin Bu, ada kertas putih, ada tulisan huruf M. Oke? M. Yang sebelah sini ngomongnya huruf B. Sebelah sini ngomong huruf M. Yang sana huruf angka 3. Yang sini angka 3. E. Ada yang W, ada yang M, ada yang 3, ada yang E. Apa iya sampai Bang Toyib 3 tahun gak pulang-pulang gontok-gontokan hanya masalah itu? Kan gak ada yang salah. Tergantung bagaimana prestasi kita. Terus yang ini Bu, jangan kemudian ya Allah gitu kan salah banget Bu, hati kan gambarnya gambar itu. Dalam hati ya Bu, dalam hati bacanya dalam hati. Ini bukan saru Bapak Ibu, ini merek pancing dalam bahasa Itali. Bukan saru. Kalau dijual di sini benar apa ini ya Bu? Kalau dijual di Italia nggak ada masalah. Sama lah, mobil kita kan mengambil mobil kecil gitu ya. Itu dijual di Malaysia nggak laku. Karena di Malaysia kesannya
pantai, terus ada apanya? Di pantai ada apa? Ada 2 orang, laki perempuan, lagi ngapain? Pacaran? Ngerti nih pacaran? Dan ditanyain KTP-nya, surat nikahnya, seudon betul. Hanya dari gambar kadang itu bisa seudon, itu orang lagi pacaran itu di pantai. Padahal kakak yang tadi itu gambar bayi, gitu kan, dalam perut ibu, gitu kan. Oh iya, itu ada yang telat. Nah yang sebelahnya itu kira-kira di mana? Karang bolong. Ngertinya karang bolong. Oh, sirkuit Mandalika kenapa? Oh, ada tulisannya Mandalika. Mandalika. Itu bukan di gua, Bu. Itu di pantai Mandalika. Ada batu, saya tuh diajarin sama anak-anak di sana. Ada batu ditumpuk 3 gini, saya suruh di situ, dia kameranya di balik batu, gitu. Itu kayak dari gua gitu nih. Nah, gua enak-enakan gitu ya. Gua gitu. Padahal itu tidak seperti itu. Maka ini kita ini membuka mindset berpikir kita tentang paradigma berpikir kita bahwa jangan buru-buru menjas sesuatu yang kita tidak tahu pasti. Jangan sampai itu jadi dosa lidahnya dari melihat gambar, gitu ya. Gambar, tulisan, urusan huruf besar KB, tanda semuanya banyak banget, gitu kan. Sebarkan, gitu kan. Viralkan, gitu kan. Nah itu kita harus tahu ciri-ciri hoax seperti apa. Melek literasi kita itu di ikro ya, ikro membaca, gitu kan. Lanjut, ini yang namanya paradigma. Cara kita memandang sesuatu yang itu akan menjadi acuan dalam kita berpikir, mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Dimulai dari pola pikir. Kalau pola pikirnya negatif, terus uzon, terus akhirnya ya seperti itu, tindakannya juga akan negatif. Yang rugi diri sendiri. Seperti ini juga paradigma ketika kita menjemput rezeki kita. Ada orang menjemput rezekinya ala cicak. Ya. Tahu lagunya yang guru TK tahu ya? Gimana coba? Ayo anak-anak 1, 2, 3. Bukasur, iya ya. Ini Bu. Bagaimana Bukasur? Coba di-googling. Coba Mas Ari. Ate Mahmud apa Bukasur? Apa Yusuf? Oh situ. Ya. Ate Mahmud berarti saya yang dapat ya. Siti, kemarin beli PKS sama enggak? Yang lalu biar berlalu, yang depan ya, jangan lupa ya. Apa maksud dari cicak-cicak di dinding? Jadi Masya Allah yang ciptakan cicak-cicak di dinding. Diam-diam datang seekor cicaknya di dinding, makanannya terbang. Tapi bener pernah nggak lihat cicak kemudian galau merenung karena dia nggak dapat makanan? Nggak ada, karena semuanya sudah dapat jatah rezekinya masing-masing.
Iya. Walaupun makanannya terbang dia merayap, dia tetap dapat makanan. Tapi cara mendapatkan makanan, dia menukar waktunya, nungguin gitu ya. Kalau adanya mendekat baru kemudian hak gitu kan. Dia menukar waktunya untuk mendapatkan rezeki. Bapak Ibu ada yang profesinya jualan serabi di pinggir jalan gitu kan, atau buka lapak pinggir jalan. Buka lapak itu di Sanmor ya, Sunday morning, di Go gitu kan. Menukar waktunya, atau buka lapak jualan bakso, jualan apa gitu kan. Menukar waktunya, nunggu pembeli datang. Belanja sendiri, masak sendiri, melayani sendiri, nyuci mangkok sendiri gitu kan. Itu kayak cinta. Menukar waktunya untuk mendapatkan rezeki. Konsekuensinya apa? Kalau dia sakit, dia nggak bisa kerja. Ya, beda dengan laba-laba. Kalau laba-laba dia pasti jaring di sini, pasti jaring di sana, pasti jaring di situ, gitu ya. Banyak pintu. Kemudian dia tinggal nungguin aja. Ada jari yang kecoba, baru diambil gitu kan. Jadi banyak pintu. Atau kemudian tetap sama-sama jualan bakso, tapi tidak hanya nungguin pembeli, tapi dia proaktif. Dia iklan di WA, gitu kan, di grup PKK gitu kan. Besok saya mau masak buntil, siapa yang mau pesen? Nah itu kita laba-laba, itu cerdas itu. Atau kemudian dia nyari karyawan, ketika pesanannya makin banyak, dia nambah karyawan. Ketika dia sakit, usahanya masih bisa jalan. Bahkan ketika usahanya sudah berkembang, dia jalan-jalan, uangnya tetap begitu. Jadi jangan takut, boleh sih itu pilihan memilih pada juta ya kayak kita beresikonya kayak gitu. Kalau udah tua, udah sakit ya sudah langsung penghasilannya berhenti begitu. Tapi kalau model laba-laba ada banyak pintu rezeki. Lanjut. Nah ini aplikasi tadi yang saya bilang gratis KB, yang bisa klik ini yang sudah punya IKB gitu ya. Jadi nanti tadi yang belum nanti bisa di pas istirahat bisa di lanjut. Ini belum Mas. Sudah? Lanjut. Mantap saja, terima kasih sebenarnya. Jadi aplikasi yang tertib menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak pada rakyat. Jadi kita bisa saling mengontrol ya. Masyarakat juga bisa mengontrol kinerja kami. Jadi kalau di DPRD itu sekarang ada aplikasinya juga. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih tanggal sekian ada rapat apa aja gitu kan. Yang datang berapa orang, yang dibahas apa itu ada. Bisa dilihat gitu. Jadi untuk transparansi kami juga gitu ya. Lanjut, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, walaupun harusnya saya tidak mau minta maaf karena perempuan nggak pernah salah. Pasal 1, perempuan nggak pernah salah. Pasal 2, jika perempuan salah, kembali ke pasal 3, laki-laki ada salah karena nggak benar. Waduh ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan kesempatan dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa nanti hasil hari ini disosialisasikan di lingkungan masing-masing, di keluarga masing-masing untuk bisa ayo kita mulai tertib administrasi kependudukan. Jadi saya Sofia mohon pamit. Bila atas badai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk buat. Berikutnya kita akan ada diskusi. Mohon izin, bagian saya berdiri dari tadi. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa narasumber boleh saya simpulkan bahwa administrasi kependudukan itu bisa lancar bisa dari dua sisi. Satu, sisi kami sebagai pelayan masyarakat
Yang kedua adalah aktif masyarakat untuk mengupdate data kependudukannya. Jadi kita bersinergi untuk sama-sama menciptakan database kependudukan yang bisa dipakai untuk pelayanan publik yang lain. Terus sebelum saya buka diskusi Bapak Ibu sekalian, tadi sempat disinggung Pak Camat bahwa banyak data kita dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini saya tekankan Bapak Ibu sekalian, IKD pun dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Penjaringan dihubungi melalui telepon bisa diaktifkan melalui telepon. Saya tegaskan bahwa di Kementerian Dalam Negeri, di Dukcapil seluruh Indonesia tidak pernah menghubungi masyarakat untuk mengaktifkan IKD. Makanya Bapak Ibu sekalian, IKD itu di-browsing sendiri, di-upload sendiri. Nanti untuk verifikasi harus bertemu petugas dari kami. Nah, untuk Kabupaten Banyumas, di mana kita mengaktifkan IKD? Satu Bu, bisa di desa kelurahan. Yang kedua, bisa di kecamatan. Yang ketiga, bisa di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, non harus juga berarti bahwa ini tinggal turunnya ada pergub baru nanti Bu tentang pelayanan pendudukan administrasi kependudukan di tingkat desa. Ini karya Pak Hirawan kemarin dengan kutilan emasnya, yaitu hasil dari PKN beliau. Ini sudah tinggal kemarin sudah di ACC oleh Kumham, tinggal menunggu nomor pergubnya sebagai laporan untuk administrasi baru. Oke Bu, sekali lagi Bu, nanti nyun sewu sampai rumah tolong lihat kakak ya Pak. Tadi seperti yang disampaikan Bu Adi tadi nggak terupdate atau enggak? Oh, putranya dulu sarjana ternyata sana belum sekolah. Banyak Bu, banyak seperti itu. Monggo nanti kalau bisa dipakai, terutama itu. Jadi setiap kali ada peristiwa penting perubahan data kependudukan, monggo. Untuk melakukan update. Update-nya kemana? Bisa lewat desa, bisa menjadikan online sendiri dengan gratis kabeh, bisa online melalui IKD, bisa ke kecamatan, bisa ke Dukcapil. Yang harus ke Dukcapil yang mana? Adalah data bermasalah. Data bermasalah nanti sedikit nanti sambil diskusi nanti dia disampaikan oleh kebetulan juga Kabin kami hadir pelayanan rapat duduk dan pelayanan pencatatan sipil. Saya buka termin pertama Bu yang mau nanya. 1, 2 dulu Bu. Nanti Mas tolong saya dibantu. 2 dulu, 1 nanti biar nggak lupa. Sebutkan nama dan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budi dari Grendel. Ini terkait dengan IKD Pak. Terkadang kalau di presentasi mungkin masih minim orang yang menggunakan IKD ya. Karena itu mungkin juga perlu disosialisasikan kira-kira benefitnya apa sih keuntungan menggunakan IKD. Kalau tadi Pak Camat curhat terkait dengan apa-apa tetap bisa terkait dengan fisiknya KTP. Begitupun saya Pak kalau misalkan naik kereta ya tetap yang dicari adalah KTP fisiknya gitu. Nah kalau misalkan ada manfaat yang memang real dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kita menggunakan aplikasi IKD, mungkin kalau banyak mungkin antusiasnya mungkin lebih tinggi ya Pak ya. Itu pertama. Kedua, IKD ini kelak terlinggasi dengan paspor Pak gitu. Karena kan tadi terkait dengan kerjasama G2G, government to government ya, seperti Pak Camat sampaikan ya. Dan sampai nanti IKD terpisah dari Kemendagri dan yang lainnya ada aplikasi lain yang memang tidak tersentral. Kalau saat ini kan yang tersentral mungkin SIM ya Pak ya, SIM sudah basis datanya sudah pakai NIK ya Pak ya, yang terbaru. Terus ketiga terkait dengan mungkin saya pernah membantu tetangga saya Pak terkait dengan pembuatan akte lahir. Kebetulan dia sudah buat tapi lama nggak dicetak. Akhirnya akte itu tidak bisa diproses Pak, dan harus proses ulang.
Dan ternyata pas saya membantu ke ke kelurahan kecamatan, jawabannya sama Pak, karena kewenangan mereka operator di kelurahan kecamatan itu terbatas, sehingga saya harus ke Dukcapil. Dan saat saya ke Dukcapil jam 9 itu kota untuk pengurusan akte sudah habis Pak. Bayangkan jam 9 Pak. Ya, bagaimana kalau wilayah lain tuh Pak? Lubir yang juga Dukcapil yang punya operator, kalau mungkin di sini kota nggak masalah, tapi misalnya wilayah lain tuh jauh-jauh kan kasihan Pak. Gitu ya. Apakah memang sistem kerjanya dari Dukcapil seperti itu ketika kota habis sudah selesai tanpa melihat kebijaksanaan dari ini darurat kah, ini apakah gitu? Itu saja Pak, mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua, monggo. Yang kedua. Nama Samsir dari Kelurahan Paboran. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa hal yang akan kami tanyakan. Yang pertama mungkin ada kaitannya dengan Dukcapil. Saya ingin menanyakan bahwa bagaimana sih proses untuk merubah KTP atau kata ketika ada elemen data yang berubah. Proses dari awal seperti apa dan membutuhkan waktu berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin berhubungan dengan dari Dewan. Mohon penjelasan akhir-akhir ini ada kenaikan PBB yang kaitannya dengan sawah eks bengkok desa, perangkat desa ataupun itu bengkok desa ya. Itu kami dari Kelurahan Paboran merasa keberatan karena kenaikannya terlalu besar dan kenaikan itu katanya didasarkan atas kenaikan NJOP itu. Padahal kalau kita jujur, petani itu dapat untungnya bukan berdasarkan NJOP. Nah itu kami dari Kelurahan Paboran merasa keberatan dan saya nggak tahu itu dituangkan dalam SK Bupati atau keputusan Bupati. Saya mohon maaf, saya kurang tahu. Di sini saya mengharapkan agar bisa ditinjau kembali itu, karena kenyataan di lapangan para petani penggarap itu sangat berat lah kalau ada kenaikan yang sebesar itu. Yang selanjutnya yang terakhir kaitannya dengan yang Ibu tadi sampaikan, insentif untuk RT RW ini, mohon maaf kalau tidak salah dulu juga pernah jadi janji kampanye calon bupati ya. Katanya kalau nggak salah ini ya Bu, katanya RT RW akan mendapatkan insentif 100.000 setiap bulan, dan kalau nggak salah lagi itu sudah pernah dibahas di Dewan, tapi alasannya anggarannya tidak cukup Bu. Tapi yang saya sayangkan, karena alasannya tidak cukup, kenapa harus dihapus? Tidak diturunkan aja besarannya, yang tadinya 100 jadi 50, kan mendingan lah. 50 kalau setahun kita cair 3 kali, kan sekali cair 200 lumayan lah Bu. Itu harapan kami. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Dua penanya Pak Putri dan elemen data juga ya. Terima kasih.
ya, saya nama Retno Murtiningsih, saya di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Tadi Pak Budi ya, yang menanyakan tentang IKD. Jadi IKD ini adalah untuk keuntungannya itu seperti untuk misalnya transportasi ya, barangkali kalau tidak membawa secara fisik untuk KTP bisa menunjukkan apa namanya foto yang ada di IKD itu. Nanti kalau yang di kereta api saya kira bisa Ibu, Bapak Ibu, bisa menunjukkan foto KTP yang ada di IKD. Kemudian untuk akses untuk yang IKD itu kalau sudah terintegrasi dengan, karena untuk NIK ya, ini kan berlaku seumur hidup. Nah ini nanti sudah terintegrasi dengan BPJS. Kemudian bantuan-bantuan juga sudah terintegrasi dengan kita menunjukkan kita saja itu sudah terintegrasi. Kemudian untuk yang perbankan ya, barangkali memang kita masih banyak kendala ya yang dengan urusan perbankan masih tetap menggunakan yang fisiknya. Tapi ke depan dari pemerintah pusat ini sudah memprogramkan nanti untuk kedepannya untuk fungsi yang lain, khususnya untuk yang IKD. Untuk yang IKD itu Bapak Ibu, ini memang sekarang banyak penipuan, banyak yang lewat telepon, termasuk suami saya itu kemarin juga dapat telepon ya, 2 kali telepon bilangnya dari Dinduk Sapil. Tapi memang itu benar-benar penipuan, jadi di telepon supaya datang satu keluarga ke Dinduk Sapil. Akhirnya suami saya jawab, bohong, ini istri saya saja bekerjanya di Dinduk Sapil gitu ya. Jadi 2 kali ini Bu sudah ditelepon. Ya mungkin nggak pas ya Bu, jadi belum beruntung mungkin. Kemudian yang kedua ya, untuk yang perubahan elemen data itu prosesnya ya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi F106 untuk perubahan data dukungnya dan disertai data dukung. Misalnya untuk perubahan pendidikan, dikatakan belum ada keterangan misalnya di situ belum sekolah, padahal ini sudah lulus SD, SMP atau SMA. Dan nanti data dukungnya itu dengan ijazah ya Bapak Ibu dilampirkan, nanti kita bisa merubah. Kemudian untuk merubah status misalnya dari kawin menjadi cerai ya, itu dilampirkan data dukung akte cerai. Itu hanya mengisi F106. Nanti formulir sudah dari Dinduk Sapil. Atau mungkin Bapak Ibu bisa secara tadi sudah disampaikan oleh Bu Atik dengan melalui online gratis KP. Syaratnya itu harus mengaktifkan dulu IKD. Ya. Nanti di situ bisa memilih elemen apa yang mau diubah. Saya kira aman ya, karena di IKD itu tidak bisa di-download ya itu. Bapak Ibu dari IKD itu nanti kan di situ kalau sudah melihat di aplikasi di IKD itu di situ ada 8 fitur layanan. Di situ bisa memilih untuk pindah, untuk perubahan elemen data, kemudian cetak kakak ulang, akte kelahiran. Ada 8 fitur layanan, Bapak Ibu bisa mendownload nanti IKD atau gratis KP. Kalau untuk IKD itu memang ada 8 fitur layanan, ini masih terbatas. Misalnya untuk pindah ini hanya berlaku untuk 1 orang yang pindah. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 orang, Ibu bisa membuka tadi yang web gratis KP. Okay. Yeah. Nanti kalau sudah Bapak Ibu mengaktifkan IKD, bisa Bapak Ibu mendaftar lewat online gratis KB. Jadi cukup di rumah saja sambil rebahan, tidak perlu datang ke kantor. Nanti hasilnya akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Jadi bisa mencetak sendiri secara mandiri. Misalnya kakak pengajuan cetak kakak, Bapak Ibu nanti bisa mencetak secara mandiri dengan kertas bukti di dalam program. Itu seperti itu.
Nggih. Itu kalau misalnya nanti perubahan pendidikan ya. Kalau sekarang putra ibu sudah masih selia, berarti untuk merubah pendidikannya itu ijazah yang terakhir. Berarti nanti di datanya itu ditulis lulus SMA seperti itu dengan melampirkan ijazah SMA-nya. Fotokopi bisa, tapi kalau nanti lewat online harusnya diupload ya aslinya gitu. Kalau yang lewat online yang diupload untuk data dukung harus aslinya. Jadi nanti yang membuka ya karena IKT kan sifatnya mandiri, jadi ibu pakai HP-nya ibu bisa. Itu seperti itu ya Bapak Ibu, itu dari jawaban kami. Sebentar ini beda. Jadi untuk tadi IKD dan gratis KB dan yang data. Nah, sebelum di kuota pelayanan, gini Bu, silakan pakai IKD. IKD mentok nggak bisa, silakan pakai gratis KB. Mentok nggak bisa, minta tolong kelurahan. Kelurahan nggak bisa minta tolong. Jadi kami juga membuka seluruh jalur-jalur pelayanan. Terus Bu, untuk semua perubahan elemen data di data kependudukan itu harus ada dasarnya. Misalkan nanti pendidikan sudah mau sarjana tapi di datanya masih belum sekolah. Caranya merubah gimana ya? Tadi fotokopi dari ijazah terakhir. Terus Ibu, saya pesan untuk sekarang di data kependudukan untuk status perkawinan itu khusus untuk kawin ada dua, yaitu kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Bedanya gimana? Kawin tercatat itu yang sudah memasukkan surat kawinnya, surat nikahnya. Nanti kalau Ibu memersani di rumah kok belum tercatat, aku punya surat nikah, ya sudah proses saja untuk merubah status perkawinan. Nanti begitu dimasukkan nomor surat nikahnya dan tanggal perkawinan Bapak Ibu sekalian, maka kakak akan berubah jadi kawin tercatat. Itu ya Bu. Terus yang berikutnya untuk tadi sedikit menambah IKD itu, IKD dan data kependudukan sudah mulai lebih banyak alur. Sekarang BPJS itu tidak perlu menunjukkan kartu BPJS, menunjukkan NIK saja sudah terkait dengan BPJS dengan tersendirinya. Nanti lambat laun semua Bu, memang kelemahan dari yang disampaikan Pak Camat tadi, ada beberapa lembaga yang belum mau menerima IKD. Nah ya sudah, kita berpikir sederhana saja. IKD itu ibarat internet banking. Internet banking itu kan saya bisa transaksi melalui internet banking, tapi kadang-kadang kita perlu dikut duit melalui ATM. Itu gitu. Ya ini nanti. Terus mohon dukungannya karena targetnya itu 30% ya Bu. Kita baru sekitar 10, itu. Targetnya 350.000 orang ber-IKD di Kabupaten Banyumas. Sampai hari ini kita baru sampai 111.000. Tadi datanya ada. Nanti. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah yang kuota pelayanan tentang tadi akte hilang untuk dicetak permohonan cetak kembali. Di sini hadir Bu Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, monggo Ibu minta tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ngapunten, sebelumnya perkenalkan diri, saya Monika Tanti, saya di Capres sebagai pelayanan pencatatan sipil. Jadi kalau selintas mawon ya, kalau pelayanan di Capil itu ada dua, yaitu admin dan pencatatan sipil. Untuk pencatatan sipil itu adalah terkait dengan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan perceraian non muslim
dan juga pelaporan luar negeri. Pelaporan itu bisa kelahiran, kematian, perkawinan, dan juga perceraian, seperti itu. Nah, salah satu yang ditanyakan tadi terkait jam layanan, sebenarnya begini loh Bapak Ibu, semuanya itu nyambung dengan yang tadi disampaikan di awal, bahwa kita itu sebenarnya saat ini adalah lagi mengoptimalkan pelayanan melalui online dengan IKD ataupun aplikasi gratis KB, karena sekarang zamannya online ya Bapak Ibu. Justru sebenarnya Bapak Ibu itu kita permudah dengan pelayanan online yang bisa dilaksanakan di rumah atau dimanapun dengan rebahan seperti tadi. Nah, terkait jam pelayanan, memang kita membatasi nomor antri untuk pencatatan SIM itu sampai 50 antri. Kenapa Ibu? Yang pertama tadi karena kita mengoptimalkan pelayanan online. Yang kedua, untuk permohonan akte kelahiran dan kematian itu banyak dokumen yang harus kita verifikasi. Jadi untuk satu orang saja itu biasanya makan waktu. Kalau kita secara jam pelayanan itu sesuai jam kerja. Tapi kalau kita nomornya diteruskan seperti itu, kita bisa nggak pulang sampai di jam 12. Yeah. Nah, jadi dari situ makanya kita mengoptimalkan pelayanan online, termasuk sebenarnya kita sudah mempermudah pelayanan dengan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Jadi malah kita itu sebenarnya heran, kenapa di Dukcapil itu masih umpel-umpelan Bu? Karena sebenarnya Bapak Ibu mengajukan akte kelahiran, akte kematian dan lain-lain itu bisa di kecamatan atau desa. Nanti dari desa itu akan meneruskan ke kami. Jika Bapak Ibu tidak bisa online ya. Jadi sebenarnya semua itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau untuk offline memang justru kita itu mempermudah yang daerah Lumbir, Bunda dan sebagainya, tidak usah antri umpel-umpelan di Dukcapil. Seperti itu. Jadi biasanya nanti dari pihak di Dukcapil akan memverifikasi data yang Bapak Ibu ajukan melalui kecamatan atau desa ataupun online. Nanti dari kami akan diberi keterangan apabila data Bapak Ibu itu ada yang bermasalah, yang butuh keterangan, baru diharapkan ke Dukcapil. Apabila tidak ada, maka akan diproses seperti biasa. Gitu ya. Jadi pelayanan di Dukcapil itu sudah ada di 331 desa Bapak Ibu. Jadi jangan semuanya datang ke kantor di Dukcapil. Justru dengan aturan yang baru bahwa dokumen Apinduk dan Capil bisa diprint sendiri dengan kertas HVS 80 gram ukuran kuarto, itu berarti mempermudah Bapak dan Ibu sekalian. Ngaten. Jadi yang jauh-jauh itu jangan mau ke Dukcapil. Karena antri Bapak Ibu dan di sana panas. Ya Pak, nggak disediakan minum lagi. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu monggo untuk melakukan perubahan data atau pengajuan melalui aplikasi yang sudah disediakan di IKD ataupun di gratis KB Desa. Tadi disampaikan Bu Retna, untuk masuk ke aplikasi gratis KB Desa bisa melalui harus melalui aktivasi IKD dulu. Jadi nyambung seperti itu. Tapi apabila Bapak Ibu masih kesulitan, akan dibantu sampai di tingkat desa. Di desa itu sudah ada yang melayani. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya satu orang ini Bu mengajukan akte kelahiran, bla bla bla, ditanya buku nikahnya mana? Ini mana? Nggak sesuai sama kakak. Kita klarifikasi lagi. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya beda. Nanti diurut lagi. Belum kalau ada data yang nama di kakak dengan buku nikahnya beda, diurut lagi. Itu orang satu bisa makan waktu Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka antri sampai habis ya nggak selesai malah. Seperti itu. Makanya sudah kita baru permudah dengan pelayanan sampai ke desa kelurahan. Itu ya. Tak mau ada lagi? Matur nuwun Bu. Yang ketiga Bu Ketipu, yaitu dengan kenaikan PBB tanah Eksbengkok dan berdasarkan NJOP dan insentif Ketua RT RW. Terima kasih Pak. Siapa tadi namanya Pak? Pak Samsil. Samsil. Dari Baik. Papua. Jadi tanah-tanah aset Pemda termasuk Eksbengkok itu ada di Bapenda. Ada Bapenda. Nah itu memang ada dasar hukumnya. Tadi Pak Camat sudah sempat menyinggung.
Minggu yang bisa menaksir itu ya Bapenda, bukan camatnya gitu kan. Nah, NJOP kita kalau mau jujur tidak ada, belum ada yang sesuai. Contoh ini saya bahas PPT saya, okay? Saya tuh beli rumah di Gria Satria itu tahun 2013 240 juta. NJOP-nya itu hanya 150 juta. Luas tanahnya 101, bangunannya 36. Kemudian NJOP kena pajaknya 73, yang tidak kena pajak 10 juta. Kemudian PBBP 2-nya 0,15%. Sampai sekarang tidak berubah. Jadi saya pastikan juga 2025 ini tidak ada kenaikan PBBP 2. Yang ada wacana nanti 2026 akan penyesuaian NJOP. Khusus tadi untuk tanah-tanah X yang kemudian itu dimanfaatkan untuk pertanian, yang itu sebenarnya mendukung programnya pemerintah pusat maupun programnya Pak Sadewo juga, tahanan pangan. Maka kalau kemudian sewanya dirasa memberatkan, boleh mengajukan keberatan kemana? Ke Bapenda. Anyang-anyangan bisa apa? Silahkan. Pak, ini dukung programnya pemerintah loh. Ini warganya ini syukur-syukur ada gelem yang mau mengelola daripada tanahnya mangkrak bermanfaat. Maka sewanya jangan segitu, boleh mengajukan. Batas waktunya kalau mengajukan itu permohonan pengurangan pajak yang disebabkan oleh kondisi tertentu harus diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya SPPT itu. Jadi maksimal 3 bulan setelah itu mau sekarang mengajukan. Tetapi pengajuan keberatan banding pengurangan itu tidak menunda kewajiban membayar pajak. Jadi monggo silakan. Ada juga misalnya saya kemarin dapat aduan pensiunan, memang dia punya bangunan itu besar sekali, tapi sudah pensiunan, sudah nggak punya usaha apa-apa, pajaknya setiap tahun 4 juta. Ini keberatan udah pensiunan, ya. Gedungnya, bangunannya tidak dimanfaatkan, tidak diserahkan ke toko, tidak buat kos-kosan, tidak buat apa, itu sangat memberatkan. Makanya boleh mengajukan keberatan, kan Bapenda nggak ngerti kalau tidak ada pengaduan, tidak ada penyampaian keberatan, dan mereka sesuai dengan data yang ada di Bapenda. Kira-kira seperti itu nih Pak. Jadi monggo silakan Pak Jenderal mengajukan keberatan ke Bapenda dengan alasan-alasan yang mudah-mudahan bisa diterima. Termasuk boleh juga minta data mana sih aset-aset Pemda yang kemudian itu mangkrak. Kemudian Bapak itu pengen, saya itu pengen usaha ternak kambing, pengen nanam apa begitu, tapi nggak punya tanah. Pemda itu punya banyak aset yang belum termanfaatkan, maka bisa kemudian mengajukan ke BKAD, ke Bapenda juga, itu Badan Aset Daerah, untuk mana sih tanah-tanah kira-kira bisa disewa baik perorangan maupun kelompok. Itu bisa. Pemerintah juga terbantu, tanahnya kemudian bisa dimanfaatkan atau bangunan bisa dimanfaatkan, ada pendapatan yang masuk ke PAD, kemudian warga masyarakat yang pengen punya usaha juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan, gitu ya. Itu untuk NJOP. Kemudian untuk RT/RW tadi betul itu masuk janji kampanye dari Pak Sadewo. Kalau yang dulu, yang periode sebelumnya, yang bupati sebelumnya, itu kami inisiatif dari DPRD berusaha untuk tadi memberikan perhatian insentif kepada RT/RW melalui kewenangan yang kami baca melalui perda begitu nih. Tetapi ternyata itu bukan kewenangan kami, karena untuk menentukan insentif itu tidak harus perda, cukup dengan peraturan bupati. Maka pansus yang waktu itu sudah dibentuk, mentok di provinsi, mendapatkan revisi gitu ya, tidak bisa diteruskan, akhirnya dibubarkan pansusnya. Nah kemudian di periode yang sekarang Pak Bupati memang jelas-jelas menjanjikan di program kelas yang kedua untuk memberikan insentif itu kan perlu
harus apa gitu deh. Insya Allah itu ya, insya Allah menjadi concern kami untuk kemudian mengingatkan lagi program trilasi. Dan memang 2026 akan berat, 2025 kemarin ada efisiensi semakin dipangkas gitu kan, nah 2026 sepertinya tidak terlalu memberikan kayaknya gitu kan, akan ada pemangkasan juga dari pusat, padahal APBD kita 76% itu tergantung transfer dari pusat. Pendapatan asli daerah kita hanya 24%. Kalau kemudian ada hal-hal yang ketentuan dari pusat yang tidak bisa kita lakukan, maka tadi akan dipotong dengan begitu saja, pusat itu nggak mau tahu. Jadi kayak misalnya begini, 2027 belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Sekarang masih di 39 atau 40%. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun harus bisa ditekan. Caranya gimana agar belanja untuk pegawai itu tidak lebih dari 30%? Gimana coba caranya kira-kira? Pegawainya dipecatin. Itu satu opsinya kan? Iya kan? Yang kemudian yang pensiun kemudian tidak diangkat penggantinya gitu kan? Atau yang kedua, dinaikkanlah APBD-nya biar bisa 30%. Kalau pendapatannya naik dengan jumlah pegawai yang tetap sama, itu kan bisa persentasenya bisa turun kan gitu. Nah, untuk meningkatkan APBD harus dibuat PAD-nya, karena transfer dari pusat ini sudah dikasih kemarin pidatonya Pak Presiden kan begitu, transfer bisa akan dikurangi begitu kan. Mau nggak mau harus meningkatkan PAD. Biasanya pemerintah itu nyari gampangnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang menaikkan pajak. Begitu. Jadi sebenarnya pajaknya tidak naik. Cuma tadi putusan NJOP misalnya, pajak itu macam-macam ya. Ada pajak hotel, ada pajak air tanah, ada retribusi parkir. Sekarang parkir aja yang bocornya berapa miliar. Ya,